Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Muhasabah
tuh bakal mati. Mati. Bapak-bapak nih mati. Saya belakangan. Kalau saya terserah Pak, saya sih ikhlas kapan saja. Mau bapak-bapak dulu, saya belakangan boleh. Atau sebaliknya, saya belakangan bapak duluan. Terserah, saya sih ikhlas. Saya sih ikhlas. Takut mati Pak, jangan hidup. Takut hidup Pak, mati saja. Muslim itu berani hidup, tidak boleh takut mati. Ya tapi saya masih muda Pak, bukan soal tua muda, muhasabah. Soal jatah, maut itu aneh. Kadang-kadang kakeknya seger buger, cucunya mati. Ada yang model begitu? Banyak. Jangan bilang saya masih muda. Muda, cantik, terkenal, mati. Ya kalau Mbak Surip, mantep toh. Ya udah 60-an, Mas Rendra 71, tapi orang kayak Taufik Sapalas, Nike Ardila, muda, cantik, terkenal, mati. Alda, suara emas, muda, terkenal, mati. Nggak bisa kalau mau muhasabah, nggak bisa dikubur Munkar Nakir. Tanya Alda, man rabbuka? Lalu dia jawab, aku tak biasa. Ya nggak bisa dong. Babnya lain. Ini
adalah meyakini bahwa kita pernah melakukan itu. Kalau sudah kita yakini itu, bagaimana menghapusnya? Rasulullah mengajarkan, ikuti perbuatan salahmu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu menghapus kesalahan yang kamu lakukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan salahmu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu menghapus kesalahan lalumu. Jadi kalau pernah makan harta orang dengan cara yang zalim, perbanyak sedekah sekarang. Itu loh. Kalau dulu banyak meninggalkan sholat, perbanyak sholat sunnah sekarang. Ikuti perbuatan salah dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu menghapus. Jadi bukan semua sahabat sekedar, iya deh gue ingat gue pernah bikin dosa dulu, tapi sekarang gak bikin apa-apa. Nothing. Ikuti perbuatan salahmu dengan kebaikan hari ini. Ingat itu. Satu hari malaikat maut datang kepada Nabi Daud. Nabi Daud bertanya, malaikat maut, iya, Anda ini datang silaturahmi apa tugas? Silaturahmi apa tugas? Kata malaikat maut, dua-duanya. Silaturahmi iya, tugas juga iya. Jadi mau ambil roh saya tuh? Iya. Loh, kalau memang tugas kenapa nggak ngasih tahu sebelumnya? Sudah saya kasih tahu. Sudah dikasih tahu. Ketika kulit mulai keriput, ketika uban mulai bertabur, pendengaran sudah lamur, mata kabur, makan cuma kuat makan bubur, itu tanda sudah mau ke lubang. Jadi yang ditemui oleh Mbak Firni tadi seperti sebuah nasihat yang tidak langsung. Setelah menemukan satu event, satu momen, baru kebaikan itu muncul. Tapi yang mau saya tambahkan adalah tidak pernah terlambat untuk berbuat baik. Satu. Yang kedua, orang tua sudah meninggal pun masih ada peluang berbuat baik kepadanya. Caranya, pertama bersilaturahmi dengan kerabat yang ditinggalkan almarhum. Ya, jangan kehilangan obor. Yang kedua, bersedekah atas nama almarhum. Apa pahalanya bisa sampai, Pak? Itu urusan Allah. Urusan Allah. Pak, orang meninggal dibacakan Fatihah, pahalanya sampai enggak? Urusan Allah. Coba kalau enggak percaya, coba aja mati dulu. Nanti saya bacain Fatihah, tungguin di sana. Ada ajaran orang tua saya punya hutang, meninggal, hutangnya saya bayarin, lunas enggak? Lunas enggak? Lunas. Di akhirat ditagih enggak? Enggak, sudah lunas hutangnya. Siapa yang bayar? Saya, anaknya. Kalau hutangnya sampai, sedekahnya mestinya juga sampai. Ada masjid belum selesai, Pak, saya nyumbang 1 juta, saya niat pahalanya untuk almarhum orang tua saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa anta tasaddaqu lahuma wa tad'u lahuma. Kau bersedekah atas nama keduanya dan memohonkan ampun untuk keduanya. Jadi
Hari ketiga nekat, ya Rasul, kalau dikasih kaya saya akan jadi orang baik-baik. Saya mau sedekah, saya mau bantu masjid, saya mau bangun rumah sakit. Biasalah bahasa kampanye. Akan. Pokoknya kalau saya menang saya akan. Nah, setelah ternyata dikabulkan doanya, dia jadi orang kaya. Jangankan bangun masjid, zakat pun dia tidak mau bayar. Salah baik. Nah, saya mau bilang dengan riwayat ini, banyak orang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tapi gagal setelah diuji dengan kekayaan. Ini memerlukan stabilitas temperatur batin. Banyak orang lulus ketika diuji dengan sebagai rakyat, tapi gagal setelah dia jadi pejabat. Tidak punya stabilitas temperatur batin, maka diperlukan sikap istiqomah di dalam muhasabah ini. Paling tidak stabil, syukur dia bisa meningkat ke arah yang lebih tinggi lagi. Sekira itu, David. Tidak dibenarkan mencuri kain sarung walaupun niatnya untuk sholat. Jelas itu. Tidak dibenarkan mencuri kain sarung walaupun niatnya untuk sholat, dan sholatnya sendiri sah. Sholat dengan hasil sarung curian sah, tapi soal makbul kita nggak tahu. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Jadi kalau kita memang yakin betul hadiah ini terkait dengan tadi job, terkait dengan tugas, ada dampaknya di belakang hari, itu justru akan menyulitkan kita. Tapi kalau kita yakin ini ikhlas karena Allah, kenapa tidak? Hadiah itu kan sesuatu yang begini sebenarnya. Ini penggunaan istilah bahasa. Kalau pemberian sejenis, selevel, maksud saya. Kalau selevel, itu namanya hibah. Kalau kepada yang lebih tinggi, itu namanya hadiah. Kalau kepada yang lebih bawah, itu namanya sedekah. Pahalanya sama, cuma penggunaan istilah yang beda. Saya sedekah sama presiden. Bukan sedekah kalau sama presiden, hadiah. Hukumnya sama, hukum sedekah, cuma penggunaan istilahnya berbeda. Kalau selevel kita sebut hibah, saya hibahkan ini. Kalau kepada yang lebih atas kita sebut hadiah, kepada yang lebih bawah kita sebut sodako. Pertanyaan Pak Kiai, saya udah pensiun. Ya. Saya masih kuliah, mohon doa restunya. Bagaimana dari Allah jaminannya orang yang mencari ilmu? Terima kasih. Tentang jaminan bagi orang yang menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan Allah mengangkat derajat orang yang berilmu daripada kelompok-kelompok lain selama beberapa derajat. Ini sudah merupakan sebuah jaminan dari yang abstrak dari Allah. Sehingga dengan begitu orang yang menuntut ilmu dia berada di jalan Allah. Sebuah gambaran saja. Kepada Imam Ali pernah ditawarkan, Ali, kalau saya berikan harta atau ilmu, kau pilih mana? Ya ilmu, kata Ali. Kenapa? Pertama, dengan ilmu kamu bisa cari harta, tapi dengan harta belum tentu kamu bisa dapat ilmu. Yang kedua, ilmu, harta kamu kasih orang, kurang. Ilmu kamu kasih orang, tambah. Punya uang 100.000, kasih uang orang 50.000, kan tinggal 50.000. Tapi bisa Fatihah, ajarkan orang lain bisa, kita sendiri makin mantap. Nggak lantaran bodoh karena ngajarin orang. Ajarin gua Fatihah dong, udah habis. Nggak ada itu. Ilmu tuh makin mantap. Yang ketiga, makin banyak hartamu, makin sibuk kau jaga dia. Tapi makin banyak ilmumu, makin bagus dia jaga kamu. Dengan kata lain, harta kita yang jaga, tapi ilmu dia yang jaga kita. Hadirin Bapak, Ibu dan segenap pemirsa TV One yang saya cintai,
pada penutupan ini saya menjawab pertanyaan akhir yang disampaikan oleh Ananda David tadi. Muhasabah bagaimana sebagai bangsa pasca pemilu dan pasca pembentukan kabinet baru yang akan datang. Saya pikir muhasabah yang perlu kita lakukan sebagai bangsa saat ini adalah melakukan rekonstruksi kembali atas kerukunan kita, baik antar agama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Rukun antar umat seagama, rukun antar umat beragama, dan rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Saya kira dengan semangat kebersamaan, segala tantangan-tantangan kita akan bisa kita hadapi. Rukun antar umat seagama kita sesama muslim. Rukun antar umat beragama, karena Islam rahmatan lil alamin dan Indonesia sangat majemuk.